Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video rahasia Israel yang tidak dipublikasikan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain ras Yahudi, maka dilarang membeli atau menyewa tanah di Israel. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setiap ras Yahudi yang ada di setiap negara di seluruh dunia menjadi warga negara Israel secara otomatis. Sementara warga Palestina yang terlahir di tanah negerinya sendiri sejak puluhan abad yang lalu terus diusir keluar Palestina. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa penduduk Palestina yang menetap di kawasan Israel harus menggunakan kendaraan dengan cat dan warna khusus untuk membedakan antara ras Yahudi dan non-Yahudi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Yerusalem bagian timur, tepi barat, Gaza dan dataran tinggi Golan dianggap oleh masyarakat internasional, khususnya Barat dan Amerika, sebagai kawasan yang dijajah Israel dan bukan merupakan bagian dari Israel. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Israel mengalokasikan 85% air bersih hanya untuk ras Yahudi dan membagikan 15% sisanya untuk seluruh penduduk Palestina yang menetap di kawasan Israel. Secara realitas, Israel mengalokasikan 85% air bersih hanya untuk 400 penduduk Yahudi di Hebron. Sementara 15% sisanya alokasikan kepada 120.000 penduduk Palestina di daerah itu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pemerintah Amerika telah menekan Kongres tentang pelanggaran Israel dalam penggunaan senjata yang mereka sumbangkan, khususnya pada tahun 1978 dan 1979 dan tahun 1982, pada perang di Lebanon dan penggunaan senjata nuklir pada tahun 1981. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang menolak menandatangani larangan pengembangan senjata nuklir, dan menolak tim investigasi PBB untuk memeriksa tempat persembunyian nuklirnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948, sudah memiliki pabrik pengembangan senjata nuklir. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa perwira tinggi Israel di Departemen Perang mengakui secara terang-terangan bahwa militer Israel membunuh semua tahanan perang Palestina tanpa proses pengadilan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Israel meledakkan tempat kediaman diplomat Amerika dan menyerang kapal perang Amerika Liberty di perairan internasional pada tahun 1967. Walaupun serangan itu menewaskan 33 tentara Amerika dan melukai 177 lainnya, tetapi Amerika sama sekali tidak melakukan tindakan apapun terhadap Israel, hanya dengan alasan bahwa tentara Israel salah sasaran. Bayangkan kalau serangan itu dilakukan oleh negara Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Israel merupakan negara yang paling banyak mengabaikan resolusi DKPBB. Jumlah resolusi yang diabaikan oleh Israel mencapai 69 buah. Bayangkan seandainya satu negara Islam mengabaikan satu resolusi PBB. Apa yang akan dilakukan oleh Amerika? Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pemerintah Israel menggunakan sistem politik konservasi terhadap identitas ras Yahudi agar tetap menjadi warga negara itu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa
Mahkamah Agung Israel telah menetapkan Perdana Menteri Ariel Sharon sebagai tersangka dalam kasus pembantaian Sabra dan Shatila pada tanggal 16 September tahun 1982 di Lebanon, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang Palestina, terdiri dari anak-anak, wanita dan orang tua. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tanggal 20 Mei tahun 1990, seorang tentara Israel menyuruh para buruh Palestina yang sedang menunggu bus di sebuah halte untuk duduk berbaris di atas tanah. Setelah itu ia menembaki mereka dari jarak setengah meter. Tahu pulakah Anda bahwa pemerintah Israel menyatakan tentara itu tidak bersalah, dan bahkan mendapat penghargaan khusus dari pemerintah Israel. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sampai tahun 1988, semua pabrik dan kantor di Israel hanya boleh menempelkan keterangan lowongan kerja dengan perkataan, "Lowongan kerja hanya untuk ras Yahudi. Dicari seorang karyawan dengan syarat ras Yahudi." Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Departemen Luar Negeri Israel membayar 6 perusahaan media Amerika untuk memunculkan image positif Israel kepada masyarakat Amerika dan Eropa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Sharon mengajak partai radikal Molodeit untuk menjadi koalisi utama dalam kabinetnya. Padahal partai itu berideologi radikal dengan persepsi pokok membersihkan Israel dari non-ras Yahudi dan pengusiran secara paksa seluruh warga Palestina dari Israel. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Perdana Menteri Israel pertama David Ben-Gurion sepakat dengan langkah pengusiran secara paksa seluruh ras Arab dari Israel. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa rahib besar di Israel Ovadia Yosef yang juga pendiri Partai Syas mendukung aksi militer Israel untuk menghabisi warga Palestina. Bahkan ia mengeluarkan fatwa radikal pada hari raya Paskah yang lalu. Dalam wawancaranya di sebuah jaringan radio terbesar di Israel, Tuhan akan membalas semua kejahatan warga Arab. Tuhan akan menghancurkan keturunannya, menghabisinya dan menghancurkan tanahnya, dan Tuhan akan membalas mereka dengan siksaan yang pedih. Karenanya dilarang semua ras Yahudi untuk memberikan rasa kasih sayang kepada warga Arab, dan wajib bagi setiap Yahudi untuk menembakkan rudal dan senjatanya ke arah dada dan kepala setiap warga Arab untuk menghabisinya. Karena mereka itu makhluk yang jahat dan terkutuk. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa walaupun Mahkamah Agung Israel sudah mengeluarkan keputusan pelarangan penyiksaan dalam proses pemeriksaan, tetapi Shin Bet Badan Intelijen Israel tetap terus menyiksa setiap pejuang Palestina dalam proses pemeriksaannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa walaupun Israel terus mengganggu proses belajar mengajar dan merusak seluruh sarana dan prasarana pendidikan penduduk Palestina, tetapi penduduk Palestina tetap menjadi negara terbesar di dunia yang penduduknya bergelar dokter. Hal ini apabila dilihat dari jumlah persentase penduduknya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa mayoritas buku sejarah di dunia mengatakan bahwa negara-negara Arab yang menyerang Israel terlebih dahulu pada perang tahun 1967. Padahal faktanya, justru Israel yang menyerang negara-negara Arab terlebih dahulu. Kemudian mereka merebut kota Al-Qudus dan tepi barat. Tetapi mereka mengatakan bahwa serangannya itu adalah serangan untuk menjaga diri dan antisipasi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa perintah Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sudah tidak dituruti lagi oleh militer Israel. Salah satu contohnya adalah ketika ia melarang militer Israel untuk melakukan genjatan senjata dan dilarang menembak. Tetapi militer Israel terus menyerang, menembaki rakyat sipil Palestina dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Insiden paling memilukan adalah pembantaian 3 wanita Palestina, padahal mereka sedang berada dalam tenda pengungsiannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Israel terus melakukan berbagai usaha untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan Kubah Sahrah sejak 50 tahun yang lalu dengan menggali bawah tanah masjid tersebut agar runtuh dengan sendirinya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela
mengatakan bahwa Israel adalah negara rasisme dan apartheid seperti kondisi Afrika Selatan sebelum ia pimpin. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silakan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.